Selamat hari Minggu semuanya. Selamat pagi. Hari ini saya mau dijemput sama penyanyi terkenal dan cukup legend juga sih, Roni Sianturi. Nah, saya jemput, nanti udah pasti sih dibalikin lagi ya. Nah, cuman nanti ngobrolnya apa mau ngapain, kita ikutin terus ya. Oke, sekarang saya ini ada di Rasuna. Sebenarnya saya mau dibawa kemana, saya juga masih tanda tanya. Dan ini sudah hadir di sebelah saya ini Kakak Roni Sianturi. Good morning, selamat pagi. Happy Sunday. Happy Sunday tuh. Kakak Nindi apa kabar? Baik. Ini it's an honor ya, suatu kehormatan dijemput sama penyanyi legendaris ya. Kok penyanyi sih? Penyanyi, presenter, MC, apalah segala macem tuh semuanya dilakonin sampai sekarang menekuni dunia kuliner. Waduh. Iya. By the way, ini PSBB ngapain aja Kakak Roni? PSBB maksudnya zaman Covid inilah, zaman corona. Dari bulan Maret. Ini maaf ya sambil nyupir. Dari bulan Maret sampai hari ini lebih banyak di rumah. Terus kalaupun ada pekerjaan yang Tuhan kasih, cuman 1-2 mengucap syukur. Ucap syukur aja ya Kakak Ron. Syukur. Terus karena hidup harus terus berjalan, jadi selama tidak ada pekerjaan, saya kemarin bukan belajar sih, menekuni kembali hobi saya memasak. Dan puji Tuhan, dengan hobi memasak itu mendatangkan berkat, mendatangkan pemasukan. Betul. Ya, luar jadi biasa. dalam situasi seperti ini kita harus selalu berpikir positif bahwa ada kalau satu pintu tertutup, ada pintu-pintu yang lain yang Tuhan bukakan. Nah, itu yang penting kita selalu positif thinking itu harus, ya. apalagi di situasi seperti ini, hati yang gembira itu merupakan booster. Merupakan energi, imun ya, imun, menaikkan betul. Imun sistem kita. Jadi selain kita pakai masker, kita mencuci tangan, menjaga jarak, juga harus menjaga hati untuk tetap sukacita. Nah, itu dia. Berarti nggak takut dong juga? Oh enggak dong, tetap sebagai manusia kita harus punya rasa takut, tetapi jangan sampai paranoid. Betul. Gitu. Jadi betul. takut artinya kita tetap mengikuti protokol kesehatan, dan yang paling utama adalah berserah dan selalu bersyukur. Nah, gimana dengan teori yang bilang katanya ini cuman ya konspirasi lah, nggak bener, nggak ada COVID dan lain-lain. Pokoknya teori-teori seperti itu. Gitu menurut ya? Kakak Ron gimana? Kalau menurut aku, kita biarkan saja orang berpikir bahwa ini semua adalah teori atau konspirasi, tetapi pada realitanya kenyataannya banyak yang meninggal. Seluruh dunia merasakan dampaknya. Iya. Dulu kita hanya mendengar berita, sekarang teman-teman di sekitar kita. Teman kita, teman aku banyak banget yang dipanggil pulang ke rumah bapak karena COVID ini. Betul. Jadi ini kalau mau dibilang ini hoax atau konspirasi, ya biarkan saja. Tetapi buat saya ini adalah sesuatu yang saya percaya mungkin Tuhan izinkan ada. Gitu. Artinya ini adalah masa di mana Tuhan sedang membilah-bilah. Gitu. Semoga kita yang masih dikasih kesempatan hidup hari ini mengucap syukur bahwa Tuhan masih kasih kesempatan. Mudah-mudahan sampai COVID habis pun Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk bisa hidup di dunia ini. Iya, gitu. Betul. Jadi kita menghargai waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, dan dengan segala keterbatasan kita memakai segala potensi yang Tuhan titipkan kepada kita untuk melakukan yang terbaik ya. Karena Tuhan kan selalu punya cara. Iya, betul. Tapi Dia mau juga kontribusi kita. Oh iya dong, ada bagian yang harus kita kerjakan kan? Gitu kontribusinya ya. Kalau aku bilang hari-hari ini, menurut aku kita harus semakin punya banyak waktu untuk berdialog dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim, gitu. Jadi kapanpun suatu saat kalau misalnya nama kita kecontreng, ya kan? Tetapi kita sudah paling tidak kita sudah ada di tracknya gitu loh. Ada di tracknya, sehingga pada saat nanti kita di alam penantian pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita ada di
tempat yang benar-benar Tuhan sudah siap. Mantap. Itu sih gitu. Kakak Ron, Oh, iya. ini dari kemarin kan teleponin aku terus. Ayo ikut aku. Sebetulnya kita mau kemana ini? Kelewat tuh. Sekarang kita sudah memasuki tol Gatot Subroto. Udah ya. Pokoknya aku tuh saking percaya aja lah sama Kakak Ron nih. Tapi ngomong-ngomong ini kenapa struknya habis? Nah, Oke. Ya jadi saya itu Kakak Nindi dulu tuh kebetulan ada jantung 90%. Jadi udah harus pasang ring. Bu. Terus karena gaya hidup yang salah, akhirnya ada diabetes. Jantung diabetes juga. Ya, sempat 500. Wow. Diabetes saya akhirnya opnam di rumah sakit. Terkepar turun 8 kilo. Enak tuh nggak pakai diet bisa turun 8 kilo. Tapi tahulah teman-teman yang ada diabetes ya sama jantung. Dokter bilang kayaknya harus pasang ring. Terus diabetes harus minum obat. Ada teman yang mengenalkan saya namanya Sinse Awi di Muara Karang. Terus ketika datang Sinse cuma bilang begini, kamu percaya nggak kalau saya ini adalah kepanjangan tangan Tuhan yang dipakai untuk menolong orang-orang yang sakit, gitu. Jadi kalau kamu percaya yang menyembuhkan bukan saya, bukan Sinse, tetapi dirimu dengan Tuhanmu, gitu. Iya. Saya ini cuman pembantunya, saya ini cuman pelayannya Tuhan. Wah, dahsyat ini Sinse, aku bilang gitu. Udah, aku percaya sama Sinse. Nindi percaya dalam waktu 3 bulan aku nggak jadi pasang ring. Terus gulaku dia bilang jangan minum obat ya, 500 loh nggak minum obat. Terus akhirnya siap Sinse nggak minum obat karena Sinseku tuh paling pantang yang namanya minum obat. Akhirnya sekarang saya punya gula darah 125. Wow, bener nih? Bener, serius. 125, kalaupun bandel-bandel lagi makan sembarangan paling sampai 165, 170. Jadi jantung juga nggak jadi pasang ring dan puji Tuhan. Dan gulanya juga jadi turun. Iya. Dan pasien Sinse rata-rata ya kalau kita percaya bahwa Tuhan yang kirim Sinse untuk mengobati kita. Semua rata-rata itu dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan keyakinan itu biasanya selalu dapat kesembuhan dari Tuhan. Iya kan Tuhan juga memperlengkapi orang-orang untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan kan untuk menolong kita. Betul. Iya seperti kayak dokter itu kan diberi kepintaran, kepandaian. Betul tuh Kak. Jadi makanya Sinse bilang gini, kalian kalau datang ke saya nggak usah berpikir kita beda agama, dia bilang gitu ya kan. Karena kalau datang ke sini tujuannya berobat aja kan. Kalau ke dokter nggak tanya dokter Islam, Kristen, Buddha, Hindu nggak kan. Yang penting kalau dia dikasih kepandaian Tuhan, karunia, berarti dia bisa menyembuhkan kita. Demikian juga ke Sinse. Jadi pasiennya Sinse dari segala macam aliran agama, suku, bangsa, bahasa. Tapi yang jelas penyakitan ya. Pastinya. Nah itu sebabnya saya diajak nih ceritanya. Nah itu dia Kakak Nindi. Makanya aku pikir kayaknya aku pengen deh, mudah-mudahan Kakak Nindi mau dan ada waktu. Nah puji Tuhan hari Minggu ini di pagi ini Kakak Nindi bilang oke, aku ada waktu Kakak Ron. Jadi akhirnya aku menjemput dirimu. Dan semoga nanti Kakak Nindi berjodoh sama Sinse. Iya, karena kan Kakak Ron tahu ya aku juga penyakitan. Iya, Umur-umur segini umur harus menjaga diri, menjaga tubuh. Seperti kata Sinse bahwa kalau hari ini kita diizinkan sakit, itu semua akibat dari perjalanan lifestyle hidup kita, lifestyle sebelumnya. Tapi tidak ada yang mustahil kata Sinse. Iya. Selama kita mau ikhtiar, kita mau doa, kita percaya, mujizat itu selalu ada bagi setiap orang percaya. Amin, amin. Kakak Ron, ya kita berdoa ya supaya melalui ini tubuh saya yang linu-linu, nyeri-nyeri ini akibat mungkin habis operasi. Betul. Kanan kiri itu ya pengangkatan. Yap. Itu bisa dilancarkan darahnya atau apanya lah nanti diperbaiki ya sama Sinse-nya gitu ya Kakak Ron. Amin. Pokoknya kita percaya kalau kita mau berupaya, kata Tuhan, kamu kerjakan bagianmu, biarkan aku yang kerjakan bagianku. Berarti kalau Sinse ini bisa menaikkan imun tubuh juga dong? Oh iya, makanya selama COVID ini Sinse itu tujuannya hanya untuk menaikkan imun kita.
baru penyakit yang kedua. Karena sekarang yang paling penting adalah daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuh kita kuat, biasanya virus atau apapun juga itu tidak mudah untuk masuk ke tubuh kita karena kita punya imun sudah melawan mereka terlebih dahulu. Oke, Kak Karan terakhir aja nih untuk teman-teman kita nih supaya menghadapi COVID lebih ya nggak usah takut tapi lebih santai tapi tetap taat. Apa sih yang himbauannya Kak Karan? Artinya buat teman-teman satu tetap COVID ini pasti tidak akan sebentar, percaya deh, ya kan? Pasti memerlukan waktu agak lama karena ini aku percaya ini seleksi alam, ya kan, dimana Tuhan sedang memproses alam, memproses kita semua. Sedang diriset mungkin sedang ya. diriset kembali. Jadi satu, bersyukur karena jangan selalu mengeluh karena ketika kita mengeluh itulah saat dimana kita berikan kesempatan buat kuasa setan untuk masuk. Membuat kita menjadi drop ya kan? Ya. Negatif thinking. Jadi tetap berpikir positif, tetap 3M aku bilang. Terus kalau kita dapat berkat dari Tuhan, kita simpan dengan baik karena waktu situasi seperti ini tidak akan sebentar, akan lama, sehingga kita pergunakan berkat Tuhan dengan cara yang baik dan benar. Terus apa ya? Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Yang kita bisa ya. Banyak berdoa, kita doakan semoga teman-teman para dokter, presiden kita juga diberikan hikmat di dalam mengendalikan pandemi COVID ini. Tetap semangat teman-teman. Yes, thank you Kak Karan. Sama-sama. Yes. Mbak Mary. Halo, apa kabar? Aduh, ini dengan Mary Sanger. Karena pakai masker jadi nggak kelihatan. Iya, biarin aja. Kita kan COVID protokol ya. Betul. Jadi Mbak Mary kita ketemu di Sinse berobat. Emang sakit apa sih? Nano sakitnya. Nano tahu. Tapi sekarang udah ada hasilnya. Puji Tuhan. Membaik. Kan Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Jadi Amin. kita jangan sombong, bukannya apa-apa. Kita tuh hidup, kalau kita hidup benar, pasti Tuhan kasih jalan yang benar, Amin. yang baik gitu. Dan kita juga masih baik. Mbak Mer, ini kan lagi COVID. Terus lagi corona gitu kan, lagi PSBB gini. Apa seusia Mbak Mary, seusia kita, apalagi kayak saya kan punya penyakit bawaan, rentan ya. Pesen-pesennya Mbak Mary apa? Ya pokoknya jaga kebersihan. Satu, dan pakai masker. Dan jaga jarak. Itu udah paling benar. Karena mesti taruh di otak itu, mesti pikir benar-benar. Dan sekarang juga senang dengan adanya pandemi ini, orang-orang juga lebih aware ya. Dan kedua juga kita makan di restoran juga enak gara-gara mereka semua pakai masker. Jadi nggak ada, lebih bersih ya. Iya benar. Jadi memang mudah-mudahan sampai seterusnya juga gitu restoran-restorannya pakai masker semua. Karena kan ludahnya belepetan karena di kita. Iya benar. Iya oke deh. Jadi pesan-pesannya pokoknya jaga jarak, jaga kebersihan. Harus yang dipikirin semuanya yang baik-baik ya. Mesti positive thinking. Dan kebersihan deh yang paling itu. Pokoknya yang paling utama jangan kan banyak yang jorsep. Udah tato pegang duit, nanti dia nggak cuci tangan. Kalau makanan? Itulah. Mer ada pantangan nggak? Makanan ada juga sih. Cuma ya. Lari-lari dikit boleh. Citing dikit boleh ya. Juga manusia. Oke. Kita berharap COVID cepat berlalu ya Mbak Mary. Amin. Supaya aktivitas cepat normal. Betul. Dengan new normal. Betul. Oke. God bless Indonesia. God bless Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.